Suara angin yang berembus tiba-tiba terdengar di langit biru yang tenang dan tak berujung. Seketika, puluhan sosok hitam muncul dari kejauhan. Dalam beberapa kedipan, mereka melangkah di udara dan muncul di sebuah gunung hijau. Kepala Pavilion Junior, area di depan kita adalah wilayah aliansi yang, berdasarkan kecepatan kita seharusnya bisa mencapai aliran langit kuning misterius pada malam hari. Ucap seorang tetua berjubah putih menyapu pandangannya setelah mendarat di gunung. Dia berbicara kepada Xiaoyan di sampingnya dengan nada hormat. Xiaoyan mengangguk pelan, matanya menyapu kelompoknya dan tanpa sadar tersenyum. Barisan yang kuat ini mungkin tidak terlalu kuat di dataran tengah. Namun, wilayah barat laut benua ini, bahkan hentakan kaki mereka akan menyebabkan bumi bergoncang. Menurut berita terbaru, jika kita hitung para ahli dari Sekte Singa Mendalam, Aula Jiwa, dan beberapa orang lain yang telah dipaksa, mereka memiliki sekitar 30 orang yang telah mencapai kelas Daozun. Di sisi lain, aliansian memiliki paling banyak 10 orang. Jumlah ahli yang dimiliki kedua belah pihak sama sekali tidak proporsional, ucap pria tua berjubah putih itu. Mereka juga punya 30 lebih Daozun, gumam Xiaoyan. Xiaoyan dengan lembut menyilangkan jari-jarinya. Wajahnya menampakkan ekspresi merenung. Meskipun kualitas para ahli di wilayah barat laut tidak dapat dibandingkan dengan dataran tengah, mereka juga tidak boleh diremehkan. Bagaimanapun, benua ini sangat luas. Aula Jiwa secara alami dapat menemukan beberapa ahli untuk membantu mereka dengan menggunakan beberapa taktik. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak terkejut bahwa Sekte Singa Mendalam akan memiliki begitu banyak ahli yang membantu mereka. Di sisi lain, orang terkuat di aliansian ketika dia pergi saat itu adalah Cailin yang telah mencapai Daozong bintang 4 atau 5. Setelah bertahun-tahun berlatih, dia mungkin mencapai kelas Daozun. Karena bagaimanapun dia memiliki garis keturunan dari piton penelan surga 7 warna dan bakat aslinya cukup hebat. Dia secara alami akan dapat memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha ketika dia berlatih. Namun, terlepas dari seberapa kuat Cailin, dia hanya satu orang. Harapan Xiaoyan jauh melampaui ketika dia mengetahui bahwa aliansian memiliki 10 Daozun elit. Kekuatan semacam ini dapat dianggap sebagai faksi tingkat atas bahkan di dataran tengah. Orang dapat membayangkan betapa cepat dan ganasnya aliansian telah berkembang selama bertahun-tahun. Berapa banyak ahli kelas Daozun bintang 6 atau lebih tinggi yang dimiliki Sekte Singa Mendalam? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya. Kesenjangan antara setiap bintang dalam kelas Daozun sangat besar. Misalnya, jika Xiaoyan berhadapan dengan 10 Daozun elit bintang 1, mereka tidak akan dapat melukainya terlalu banyak. Sekte Singa Mendalam seharusnya memiliki 8 orang di atas Daozun bintang 6. Ada 4 di antara mereka yang telah mencapai bintang ke-8 dari level Daozun. Namun, kita tidak tahu apakah Aula Jiwa telah diam-diam mengirim orang yang lebih kuat. Ucap tetua berjubah putih itu menjawab. Baiklah, terima kasih, tetua Xia. Xiaoyan mengangguk dan menjawab dengan lembut. Kepala Pavilion Junior terlalu sopan, ucap tetua Xia. Ayo pergi, kita akan meningkatkan kecepatan dan mencoba mencapai aliran langit kuning misterius sebelum malam, ucap Xiaoyan. Xiaoyan menghembuskan napas pelan. Ia segera melambaikan tangannya dan jari-jari kakinya menekan tanah. Ruang di depannya berfluktuasi dan tubuhnya perlahan menghilang. Kelompok besar di belakangnya tidak terkejut ketika mereka melihatnya menghilang. Masing-masing dari mereka menggerakkan tubuh mereka dan melesat maju. Awan gelap pekat menutupi langit di aliran langit kuning misterius. Guntur bergemuruh rendah dan bergema tanpa henti dalam radius 50 km. Kabut hitam yang menyelimuti perlahan-lahan menyebar di luar benteng kuning misterius. Ketika kabut hitam menyebar, terungkaplah sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya yang bersembunyi di dalamnya. Lautan manusia yang tak berujung membentang hingga ke cakrawala saat teriakan perang yang mengejutkan menyebar dari pasukan dengan cara yang memegahkan telinga. Bahkan pegunungan mulai bergetar karena teriakan perang ini. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya dari aliansian berdiri di tembok benteng yang menjulang tinggi dan menyaksikan lautan manusia di kejauhan dengan ekspresi serius.
Aliansian mungkin telah bertemu banyak musuh saat berkembang selama bertahun-tahun, tetapi tidak sekalipun ditekan sampai tidak bisa membalas seperti saat ini. Semua orang mendesah panjang dalam hati. Pandangan mereka sedikit bergeser sebelum akhirnya berhenti di tengah dinding. Sosok cantik berdiri dengan gagah di tempat itu. Dia mengenakan baju besi merah yang ketat dan sempit. Baju besi yang keras itu seolah kesulitan menyembunyikan lekuk pinggangnya yang memikat seperti ular. Bahkan saat ini, wajahnya yang dingin dan mempesona tidak menunjukkan sedikit pun kelemahan. Selama tahun-tahun ini, wanita ini yang begitu cantik hingga tampak seperti iblis telah memimpin aliansian keluar dari Kekaisaran Jia-Ma untuk menciptakan salah satu faksi terkuat di sudut barat laut benua tersebut. Dia telah memungkinkan Kekaisaran Jia-Ma yang awalnya merupakan kekaisaran yang relatif kecil dan lemah untuk mendapatkan tempat di wilayah barat laut. Di hati beberapa ahli aliansian, posisinya di aliansian adalah posisi yang tidak dapat digantikan oleh siapapun. Dari sudut pandang tertentu, bahkan pendiri aliansian tidak dapat mencapai statusnya. Apakah mereka akhirnya akan menyerang? Gumam Cailin. Mata Cailin yang panjang menatap kabut hitam yang telah tersebar di kejauhan. Tangannya perlahan-lahan melingkari pedang panjang di pinggangnya yang ramping. Dia mengatupkan bibir merahnya saat wajahnya ditutupi dengan ketegasan sedingin es. Xiao Ding duduk di kursi roda. Matanya menatap kabut hitam yang menyelimuti dari jauh sambil berbicara dengan lembut. Cailin, kau harus menangkap Xiao Xiao dan pergi jika kita gagal menghalangi mereka, ucap Xiao Ding. Benar, ini putri dari adik ketiga. Tidak boleh terjadi apa-apa padanya, ucap Xiao Li. Di sampingnya juga menunjukkan ekspresi serius di wajahnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Cailin menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata mereka berdua. Dia menoleh dan melihat ke sampingnya. Ada seorang gadis kecil berpakaian putih di sana. Gadis itu tampaknya berusia 4 atau 5 tahun. Dia tampak seperti batu giok yang diukir dengan indah dan sangat imut. Ada simbol ular kecil 7 warna di alisnya. Matanya yang besar dan hitam pekat mengandung spiritualitas yang menyebabkan seseorang merasakan keinginan untuk memeluknya. Seseorang bisa terpesona olehnya. Hanya ketika seseorang pulih, seseorang akan merasa kagum. Dia sudah memiliki pesona yang tidak biasa di usia yang begitu muda. Bukankah dia akan lebih mempesona daripada ibunya saat dia dewasa? Cailin menatap gadis kecil itu. Ekspresi penuh kasih sayang muncul di matanya yang sipit dan dingin. Dia berlutut dan memeluk gadis kecil itu dengan lembut. Gadis kecil itu tampaknya menyadari bahwa suasananya tidak tepat, tetapi dia tidak menangis. Tangan kecilnya memeluk leher Cailin yang panjang sambil berkata dengan suara yang tegas, "Ibu, tidak perlu takut. Paman pertama berkata bahwa ayah akan kembali," ucap gadis kecil itu. Cailin mengerutkan bibirnya saat mendengar ini. Dia memeluk gadis kecil itu sebelum mengangkat kepalanya beberapa saat kemudian. Dia menatap dokter peri kecil dan bertanya dengan lembut, "Apakah dia benar-benar akan kembali?" ucap Cailin. "Dia seharusnya membutuhkan waktu sekitar setengah tahun di makam surgawi. Jika dihitung kembali, dia seharusnya sudah meninggalkan alamku. Yalo pasti akan memberitahunya tentang masalah di sini begitu dia tiba di pavilion Bintang Jatuh. Mengingat karakternya, dia akan bergegas kembali secepat mungkin," ucap dokter peri kecil mengangguk saat menjawab. Cailin mengedipkan matanya pelan, tetapi tidak berbicara. Tangannya menepuk kepala gadis kecil dalam pelukannya. Setelah itu, dia menatap dokter peri kecil dan berkata, "Jika benteng ini jatuh, kau harus menangkap Xiao Xiao dan pergi. Jika sesuatu terjadi padanya, aku tidak akan pernah memaafkan Joyen apapun yang dia lakukan. Bahkan jika aku mati," ucap Cailin. Dokter peri kecil sedikit terkejut. Dia mengamati mulut Cailin yang terkatup rapat sebelum mengangguk pelan. Dia jelas menyadari karakter Cailin. Dia selalu sombong dan pasti akan melakukan apa yang dia katakan. "Cailin, kau sudah melakukan terlalu banyak hal untuk aliansian dan klan Xiao selama bertahun-tahun ini. Jika kita berhasil melewati ini, aku pasti akan membuat Joyen menikahimu secara resmi ke dalam klan Xiao kita.
ucap Xiaoding di sampingnya mendesah pelan ketika dia melihat tindakan ini sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Dia telah menyaksikan semua yang telah dilakukan Cailin untuk alian Xian dan klan Xiao selama bertahun-tahun ini. Saat itu, Xiaoyan telah mendirikan alian Xian hanya untuk melemparkan beban besar ini ke pundak Cailin. Dia sadar bahwa Xiaoyan harus pergi untuk menyelamatkan ayah mereka. Tetapi Cailin sebagai seorang wanita tidak hanya membantunya melahirkan seorang putri, dia bahkan telah membantu mengolah alian Xian. Pengorbanan semacam ini sangat besar. Kakak benar, begitu anak kecil itu kembali, kita pasti akan menyelesaikan masalah ini, ucap Xiaoli mengangguk dengan berat. Baik dia maupun Xiaoding selalu menganggap Xiaoyan sebagai orang terpenting dalam klan. Namun kali ini mereka pasti akan memihak adik ipar mereka apapun yang terjadi. Mari kita selesaikan masalah yang ada di depan kita terlebih dahulu sebelum membicarakan hal ini, ucap Cailin. Cailin meletakkan sosok kecil yang masih dalam pelukannya ke bawah. Sosok muda berpakaian hitam juga muncul di benaknya. Dia dengan lembut menggigit bibir bawahnya yang merah saat emosi yang rumit melintas di matanya yang cantik. Segalanya akan baik-baik saja jika Ratu Suku Ular tidak menikah. Tetapi jika dia benar-benar memberikan hatinya kepada seseorang, dia akan sangat setia kepada orang itu. Jika kekasihnya meninggal, hatinya juga akan mati bersamanya. Ini adalah tradisi garis keturunan Ratu Medusa dari suku ular. Oleh karena itu, Cailin mengerti bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakan orang itu seumur hidupnya. Meskipun telah berpisah selama bertahun-tahun, sosok itu tidak memudar. Sebaliknya, sosok itu telah terukir lebih dalam dan sangat dalam diingatannya. Suara genderang yang memegangkan telinga tiba-tiba muncul di kabut hitam yang jauh ketika Cailin berdiri. Seketika, banyak sosok bergegas keluar dari kabut hitam dan tetap melayang di langit. Aura yang kuat menyebar dan menutupi benteng. Seorang pria parubaya yang tampak kuat berdiri di langit. Ia membawa sebilah pisau emas besar. Matanya menunjukkan kegembiraan yang tidak biasa saat ia menatap sosok yang mempesona di dinding benteng. Tawa keras yang bercampur dengan nada sombong bergema di langit. Medusa, apakah kau sudah memikirkan semuanya dengan matang? Apakah kau akan menyerah pada sekte singa mendalamku, atau sekte singa mendalamku akan membantai semua orang di aliansianmu? Ucap pria parubaya itu. Ekspresi dingin melintas di mata Cailin yang panjang dan sipit saat dia mendengar tawa sombong yang bergema di langit. Dia melangkah maju dengan lembut dan melirik banyak sosok di langit yang jauh. Suaranya yang tenang tidak bergetar sedikit pun karena situasi saat ini. Setelah bertahun-tahun memimpin aliansi Yan dan juga menjadi ratu suku manusia ular, dia tidak akan merasa takut sedikit pun dalam situasi seperti ini. Aliansi Yan hanya memiliki prajurit yang tewas dalam pertempuran dan tidak ada pembelot yang menyerah, ucap Cailin. Pria parubaya berambut emas itu berdiri dengan gagah di langit. Pedang emasnya yang besar memantulkan kilau yang pekat. Dia tidak merasa kesal saat mendengar kata-kata Cailin. Sebaliknya, dia tertawa keras. Panas di dalam matanya menjadi lebih intens. Seorang wanita dengan karakter yang kuat lebih cocok dengan seleranya. Siapa di wilayah barat laut yang tidak mengenal Cailin yang dingin dan cantik dari aliansian? Jika dia mampu menangkapnya dalam pertempuran ini dan menjadikannya sebagai miliknya, pertempuran lainnya tidak akan berarti apa-apa. Ada wanita di dunia ini yang setiap kerutan dan senyumnya dapat memicu perang, dan jelas Cailin termasuk dalam kategori itu. Medusa, kau seharusnya tahu bahwa aliansian dengan bodohnya menolak. Dengan kekuatanmu, mustahil untuk dibandingkan dengan kami. Selama aliansianmu setuju untuk tunduk pada sekte singa mendalam milikku dan menyerahkan semua anggota klan Xiao, aku akan menggunakan posisiku sebagai kepala sekte singa mendalam untuk menjamin bahwa tidak seorang pun dari aliansian akan terluka. Ucap pria berambut emas itu tertawa samar. Cailin hanya melirik pria itu sambil tertawa. Setelah itu, teriakan lembut dan dingin keluar dari mulutnya. Aktifkan formasi, ucap Cailin. Respon gugup segera muncul dari sekeliling setelah teriakan lembut Cailin. Langit di luar benteng bergetar.
dan gelombang penghalang energi yang sangat besar perlahan-lahan menutupi seluruh benteng. Akhirnya, penghalang itu berdiri di antara kedua pasukan. "Pemanah bersiap," ucap Cailin. Cailin sekali lagi memberikan perintah dengan dingin. Suara dari busur yang ditarik segera bergema lagi dan lagi. Banyak alat pelontar berukuran 70 hingga 80 kaki dengan cepat dipersiapkan oleh beberapa orang. Anak panah tajam sepanjang 20 kaki memancarkan cahaya dingin saat mereka siap. Pelontar dan busur raksasa serta anak panah ini telah dibuat oleh Aliansian menggunakan bahan-bahan khusus. Ketika mereka digunakan oleh beberapa prajurit Dowling, kekuatan mereka dapat menembus dohuang yang ceroboh dan dengan kuat memaku dohuang itu ke tanah. Lelaki berambut emas itu tanpa sadar mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa suaranya telah menarik hal-hal tersebut dan bukannya sebuah respon. "Sitian, berhentilah berbicara omong kosong seperti itu. Jika kau menyukai wanita itu, kami akan menangkapnya dan memberikannya padamu begitu benteng itu jatuh. Jika anggota klan Chow itu akhirnya melarikan diri karenamu, kau tidak akan mampu memikul tanggung jawab itu." Ucap suara dingin dan menyeramkan tiba-tiba terdengar dari belakang, sementara pria berambut emas itu mengerutkan kening. Ekspresi pria parubaya bernama Sitian berubah saat mendengar suara ini. Dia menoleh dan melirik seorang tetua berpakaian hitam yang berdiri di udara. Banyak tubuh spiritual berkeliaran di sekitar tetua ini. Jeritan mereka yang menyedihkan membuat orang merasa dingin di dalam hati. Wajah gelap dan tegas orang ini dipenuhi dengan keakraban. Setelah diamati lebih dekat, itu adalah Tianzun ke-9 yang pernah memimpin para ahli dari Aula Jiwa untuk menyerang pavilion bintang jatuh. Tianzun ke-9 terlalu khawatir. Aliansian saat ini sudah hampir mati. Kekuatan kecil itu bahkan tidak layak disebut di mata kita. Bagaimana mungkin membiarkan anggota klan Xiao melarikan diri? Ucap Sitian tertawa. "Kau harus mengerti akibatnya jika terjadi kecelakaan," ucap Tianzun ke-9 meliriknya dan merasa sedikit tidak sabar. Orang dari negeri biadab ini hanya memiliki kekuatan Dosun bintang 6, tetapi dia sangat sombong. Dia tidak tahu bahwa kekuatan kecil ini hanyalah eksistensi biasa baginya. Sitian tertawa datar. Dia juga tampaknya menyadari ketidaksabaran Tianzun ke-9. Dia tidak ingin mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pertahanan benteng yang kuat. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengangkat tangannya saat teriakan keras terdengar. "Medusa, kesempatan terakhirmu telah hilang. Semuanya dengarkan, serang bersama," ucap Sitian. Pasukan yang bagaikan lautan di luar benteng tiba-tiba mengeluarkan teriakan perang yang menggetarkan bumi setelah mendengar raungan keras Sitian. Seluruh daratan bergetar dengan cepat. Pasukan yang tampaknya tak berujung itu menyembur ke arah benteng seperti air bah dengan hasrat yang menggelora untuk membunuh. Ekspresi semua orang di benteng itu sedikit serius saat mereka merasakan aura pembunuh yang tiba-tiba menyebar di langit. Tangan mereka mencengkram senjata mereka erat-erat. Gelombang suara angin kencang segera meletus dari benteng ketika pasukan yang seperti banjir itu menyerbu. Anak panah besar dari sebelumnya melesat keluar seperti gumpalan awan gelap. Mereka mendarat di pasukan Sekte Singa Mendalam dan teriakan menyedihkan tiba-tiba terdengar. Cailin melihat banyak sekali prajurit yang tertancap di tanah dari dinding. Tidak ada sedikit pun fluktuasi di matanya yang cantik. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap langit. Ada 100 orang berdiri di udara di tempat itu. Di belakang 100 orang ini ada Dohuang dan Dohuang yang mengebakkan sayap Dogi. Unit ini adalah yang paling menakutkan. "Serang, hancurkan penghalang energi," teriak Sitian. Sitian memperhatikan pasukan di bawah yang telah berhenti 1000 kaki dari benteng. Wajahnya tidak menunjukkan rasa sakit sedikit pun. Pasukan di bawah terdiri dari orang-orang yang lebih lemah dari seorang Dohuang dan menjadikan mereka sebagai umpan meriam. Orang-orang yang benar-benar dapat menguncang Aliansian adalah para elit di langit. Para ahli di langit akhirnya mulai membentuk setengah lingkaran dengan lambaian tangan Sitian. Mereka dengan cepat mendekati benteng itu. Teriakan keras terdengar dan gelombang demi gelombang pilar Dogi yang kuat bersiul di langit. Mereka bergegas menuju penghalang Dogi dari segala arah.
Pilar energi yang tak terhitung jumlahnya meledak, menghantam penghalang energi, menyebabkannya berfluktuasi dan membentuk banyak riak melingkar. Para pemanah, alihkan target. Semua ahli di kelas dowong ke atas, balas dan stabilkan penghalang energi, ucap Cailin mengeluarkan banyak perintah dengan tertib saat Sekte Singa Mendalam menyerang. Dia sudah sangat akrab dengan pertempuran semacam ini selama bertahun-tahun. Kata-kata Cailin baru saja terdengar ketika anak panah raksasa itu tiba-tiba bergeser. Awan anak panah yang padat menyebar di langit. Mereka disertai dengan suara siulan angin yang bertiup kencang saat mereka dengan kejam melesat ke arah para ahli dari Sekte Singa Mendalam di langit. Meskipun para ahli ini cukup terampil, tubuh sejumlah besar dari mereka ditembus dengan paksa oleh serangan ini. Banyak tubuh jatuh ke tanah seperti layang-layang dengan tali yang putus. Namun, pertempuran berdarah ini telah menyebabkan para ahli dari kedua belah pihak menjadi gila karena bertarung. Banyak doki yang kuat melesat ke langit dan dengan kejam bergantian menyerang satu sama lain. Serangan-serangan yang padat terus-menerus dicurahkan ke penghalang energi. Riak-riak pada penghalang itu menjadi lebih kuat. Karena pertahanan penghalang energi, laju jatuhnya para ahli Sekte Singa Mendalam jelas melampaui laju jatuhnya para ahli aliansian. Mereka seharusnya sudah cukup lelah, gumam Sitian. Sitian memperhatikan penghalang energi yang terus beriak dari langit. Dia tersenyum sementara tangannya perlahan menunjukkan isyarat tangan yang aneh. Alasan mengapa Sekte Singa Mendalam dapat mendominasi hampir setengah dari benua barat laut bukanlah karena para dowang dan dohuang ini. Sebaliknya, itu karena para dosung dan dosun elit mereka. Setelah Sitian menunjukkan isyarat tangan ini, kabut hitam di belakangnya perlahan terkoyak. Hampir 100 sosok perlahan melangkah maju. Ada 30 orang dengan aura yang sangat kuat. Kemunculan orang-orang ini menyebabkan seluruh area ini sedikit bergetar. Cailin dan yang lainnya di dinding akhirnya menunjukkan perubahan ekspresi ketika orang-orang ini muncul. Orang-orang ini akan menentukan pemenang pertempuran ini. Ratusan sosok itu perlahan berjalan di udara. Anak panah besar yang terbang di atas mereka akan meledak secara otomatis saat mereka berada 1000 kaki dari mereka. 100 sosok itu akhirnya berhenti ketika mereka masih berjarak 1000 kaki dari benteng. Mereka mengeluarkan teriakan dingin bersamaan. Orang bisa melihat gelombang demi gelombang doki yang agung melonjak dari tubuh mereka sebelum berkumpul di langit. Doki di langit membentuk binatang energi selebar 10.000 kaki. Binatang raksasa itu mulai terbentuk. Asap putih sepanjang 200 kaki keluar dari lubang hidungnya. Setelah itu, ia berjalan di udara kosong dan tanpa ampun bertabrakan dengan penghalang energi benteng di depan banyak pasang mata yang terkejut. Meskipun ada serangan ganas yang datang dari benteng dan menghantam binatang raksasa itu, mereka tidak dapat menghalanginya. Binatang raksasa itu melangkah di langit. Ia menahan serangan yang tak tertandingi saat menghantam penghalang energi di depan banyak wajah yang pucat. Wajah yang pucat ini secara alami adalah milik anggota aliansian. Seluruh tempat itu tampak sunyi karena tabrakan itu. Riak energi melingkar mulai menyebar dengan cepat dari titik tabrakan. Akhirnya terdengar suara ledakan. Penghalang energi di langit mengeluarkan suara ledakan keras di depan banyak tatapan terkejut dan tiba-tiba meledak terpisah. Cailin perlahan mengepalkan tangannya saat penghalang energi itu pecah. Suara sedingin es bergema di samping telinga semua orang di dinding. Semuanya wilayah barat laut mungkin besar, tetapi kita tidak lagi memiliki jalan mundur karena di belakang kita terletak kekaisaran dan tanahnya. Jika hatimu masih memiliki api, angkat senjatamu dan bertarunglah sampai akhir, teriak Cailin. Suara dingin itu langsung membuat mata semua prajurit dari aliansian memerah. Rasa gembira yang menggetarkan menyebar dari dalam hatinya, dan itu berubah menjadi raungan marah yang menggema di langit. Berjuang sampai akhir, teriak serempak para prajurit aliansian. Senyum ganas terbentuk di wajah Sitian saat dia melihat penghalang energi hancur dari langit. Dia melambaikan tangannya ke bawah dan berteriak dengan dingin. "Hancurkan mereka," ucap Sitian. Setelah teriakan Sitian terdengar, banyak dowang dan dohuang yang telah diblokir di luar menyerbu ke depan dengan raungan yang ganas. Mereka menyerbu ke arah dinding seperti badai.
Cailin tiba-tiba memegang pedang panjang di pinggangnya sambil melihat sosok manusia itu menyerbu dengan hasrat membantai yang menggebu-gebu. Doki yang besar dan dahsyat meletus dari tubuhnya. Ia mengayunkan pedangnya ke depan dan cahaya pedang berukuran 1000 kaki membelah puluhan dohuang menjadi 2. Pada saat yang sama, teriakan sedingin es keluar dari mulutnya. "Semuanya serang mereka," ucap Cailin. Banyak sosok di dinding berdiri saat teriakan dingin Cailin terdengar. Mereka bertabrakan dengan keras dengan pasukan individu kuat dari sekte singa mendalam dan suara pertempuran bergema di seluruh langit. "Dokter peri kecil, aku akan menitipkan Xiao Xiao padamu. Jaga dia baik-baik," ucap Cailin. Mata cantik Cailin beralih ke dokter peri kecil di sampingnya. Dia dengan lembut memberi perintah setelah mengamati situasi pertempuran yang menjadi sangat intens karena kekuatan saling bertabrakan. Dokter peri kecil mendesah pelan dan mengangguk. "Ibu," ucap Xiao Xiao. Meskipun Xiao Xiao masih kecil, dia sepertinya merasakan perbedaan suasana saat dia buru-buru memeluk kaki Cailin yang panjang. Dia mengangkat wajah kecilnya dan menggunakan matanya yang hitam pekat dan berkaca-kaca untuk menatap ibunya. "Patuhlah dan jangan takut. Ibu akan pergi dan mencarimu sebentar lagi," ucap Cailin. Cailin menepuk kepala Xiao Xiao dengan lembut. Senyum penuh kasih sayang muncul di wajahnya yang menawan. Setelah itu, dia menyerahkan Xiao Xiao kepada dokter peri kecil. Keengganan untuk berpisah dengan Xiao Xiao terpancar di mata cantiknya. Namun, dia mengatupkan giginya, berbalik dan melesat ke udara. Doki yang agung melonjak dan mengubah beberapa doang tercepat di depan menjadi genangan darah. Cailin berdiri di udara kosong. Matanya yang sedingin es menatap Sitian di kejauhan sambil berteriak dengan dingin. "Sitian, apakah kau berani maju dan bertarung dengan ratu ini?" ucap Cailin. "Bagaimana mungkin aku menolak ajakan seorang wanita cantik?" ucap Sitian tertawa terbahak-bahak setelah mendengar tawaran ini. Pedang emas di tangannya menari-nari dan membentuk gugusan bunga api. Kakinya menginjak udara kosong saat ia muncul di hadapan Cailin dalam beberapa kilatan. Kedua matanya membara saat mengamati sosok yang luar biasa halus dan montok di hadapannya. Sosok ini nyaris tidak bisa disembunyikan oleh baju besi merah yang ketat. Nafsu tiba-tiba muncul dari perut bagian bawahnya. Makhluk yang mempesona seperti itu benar-benar langka. Makhluk itu terlalu baik untuk bocah kecil bernama Xiaoyan ini. Begitu aku merebutnya, makhluk cantik seperti itu akan menjadi milikku, gumam Sitian. Cailin tidak mengatakan sepatah kata pun yang tidak perlu setelah melihat Sitian menerima pertarungan ini. Doki melonjak dari tubuhnya tanpa bisa ditahan. Pedang panjang di tangannya terbuka saat tubuhnya bergerak. Dia muncul di samping Sitian dengan kecepatan seperti kilat. Pedang tajam itu menyerang dari berbagai sudut dan menutupi semua titik fatal di tubuh Sitian seperti badai. Ekspresi Sitian mungkin tampak tenang saat menghadapi tubuh Cailin, tetapi hatinya menjadi waspada. Cailin tidak lebih lemah darinya. Pengalaman bertarungnya jelas lebih hebat daripada dirinya setelah melalui banyak pertempuran. Oleh karena itu, dia tidak berani meremehkannya. Pedang emas itu menari seperti kincir angin dan menangkis serangan pedang tajam. Sementara Cailin dan Sitian terlibat dalam pertempuran besar di langit, area dalam radius 1000 kaki dari benteng itu dipenuhi dengan pertempuran yang kacau. Para ahli dari Aliansian semuanya telah maju ke depan. Kedua belah pihak saling bentrok dan pertempuran sengit yang membara segera meletus. Selama pertarungan sengit antara kedua belah pihak, beberapa ahli secara tidak sengaja membiarkan lawan mereka mengambil celah dan membunuh mereka. Bahkan beberapa dosong elit tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Jika mereka tidak beruntung, mereka akan dikepung dan diserang oleh lebih dari selusin orang, yang mengakibatkan mereka mundur dengan luka serius. Jika seseorang tidak beruntung, tidak jarang seseorang terbunuh di tempat. Tianjun ke-9 tergantung di langit di luar medan perang yang kacau. Matanya acuh tak acuh saat dia menyaksikan pertempuran yang terus meletus. Senyum dingin muncul di tubuhnya. Di matanya, semua orang yang mati adalah jiwa. Mereka akan tersedot ke dalam tanah oleh kekuatan yang tidak biasa saat mereka mati. Bahkan jiwa yang lemah pun tidak bisa melarikan diri.
Berjuanglah, semakin banyak kematian semakin baik, gumam Tianxun ke-9. Tianxun ke-9 tertawa dingin. Semakin banyak orang yang mati, semakin baik bagi aula jiwa. Setelah pertempuran besar, mereka akan mampu menyerap ribuan atau bahkan puluhan ribu jiwa. Kecepatan seperti ini jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Di sudut lain, dokter peri kecil memeluk Xiao Xiao kecil di dinding. Ekspresinya dingin dan acuh tak acuh saat dia mengayunkan pilar ki beracun. Pilar itu mengenai ahli sekte singa mendalam yang telah menyerang dinding hingga dia memuntahkan darah hitam dan jatuh. Setelah itu, dia membiarkan Xiao Xiao kecil menyembunyikan matanya di bahunya. Baru kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat sekelilingnya. Hatinya tanpa sadar sedikit tenggelam. Aliansian mungkin memiliki keuntungan dalam hal medan, tetapi kuantitas dan kualitas ahli mereka jauh lebih rendah daripada sekte singa mendalam. Meskipun mereka mampu memblokir pihak lain untuk beberapa saat, ini tidak akan bertahan lama. Pada saat ini, cukup banyak tempat telah ditembus oleh para ahli dari sekte singa mendalam. Para ahli ini bergegas ke tembok kota dan menyebabkan banyak kerusakan. Jika beberapa ahli Aliansian tidak mencoba untuk memblokir musuh, kemungkinan kerusakan ini akan berkali-kali lipat lebih besar. Dokter peri kecil, kau harus membawa Xiao Xiao kecil dan pergi. Tempat ini tidak akan bisa bertahan lama, ucap King Lin. Tiba-tiba terdengar suara teriakan pelan dari samping dokter peri kecil. Dokter peri kecil menoleh dan mendapati bahwa King Lin telah berbicara. Pada saat ini, King Lin telah memanggil semua ahli yang dapat dikendalikannya. Dengan kekuatan misterius yang dimilikinya, bagian dinding ini jauh lebih kuat daripada tempat lainnya. Teriakan King Lin baru saja terdengar ketika beberapa sosok seperti hantu tiba-tiba menyerbu. Mereka tetap melayang di udara sebelum mengeluarkan tawa gelap. Kamu sedang berpikir untuk pergi? Bagaimana bisa semudah itu? Ucap beberapa sosok yang mencoba menghalangi mereka. Elit Dawson, gumam dokter peri kecil. Dokter peri kecil mengeringkan alisnya sedikit saat melihat beberapa sosok ini. Sekte singa mendalam telah mulai menggunakan para ahli ini. Beberapa Dawson di bawah 3 bintang berani bertindak lancang di sini, ucap King Lin tertawa dingin. Tubuhnya bergerak dan dia menyerang ke depan. Para ahli yang dikendalikan melesat keluar pada saat yang sama. Mereka menyerang dan mengepung beberapa Dawson itu. Dokter peri kecil, cepat pergi, ucap Tian Hu Sunse. Tian Hu Sunse juga muncul di samping dokter peri kecil ketika King Lin bertindak untuk menghalangi para Dawson elit itu. Dia berbicara dengan suara yang dalam sementara matanya menatap tajam ke kejauhan. Kelompok besar Dawson dari sekte singa mendalam sudah mulai bergabung dalam pertempuran. Dengan kekuatan orang-orang ini, pertahanan biasa pada dasarnya tidak berguna. Tian Hu Sunse tidak menunggu dokter peri kecil setelah suaranya terdengar. Dengan lambaian tangannya, beberapa sosok bergegas turun dari dinding. Mereka muncul di sampingnya. Mereka semua adalah Dawson elit dalam aliansian. Meskipun jumlah mereka jauh dari sebanding dengan sekte singa mendalam, mereka masih tetap bertarung. Serang mereka, ucap Tian Hu Sunse. Tian Hu Sunse berteriak dengan suara yang dalam. Kakinya menginjak tanah saat tubuhnya memimpin untuk maju. Beberapa Dawson elit mengikutinya dari belakang. Gadis kecil ini memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Ini pertama kalinya aku melihat seorang yang memiliki kekuatan spiritual seperti itu di usia seperti ini, ucap seorang sosok. Mata dokter peri kecil sedikit meredup saat melihat pemandangan ini. Dia memeluk Xiao Xiao kecil dan mulai buru-buru mundur. Namun, dia baru saja mundur sejauh 1000 kaki ketika kabut hitam pekat menyerbu. Seorang lelaki tua yang tampak teduh bergegas keluar dari kabut. Dia tertawa aneh saat rantai di tangannya dengan kejam melesat ke arah Xiao Xiao kecil dalam pelukan dokter peri kecil. Bajingan, ucap dokter peri kecil. Dokter peri kecil seketika menjadi marah ketika dia melihat orang tua sialan itu menyerang seorang anak. Dia melambaikan tangannya dan pilar dogi yang beracun melesat keluar dan menjatuhkan rantai itu. Jari-jari kakinya menekan tanah dan dia sekali lagi mundur alih-alih mengejar. Kemana kamu bisa melarikan diri? Ucap sosok itu.
Dokter peri kecil baru saja mundur ketika sosok hitam lain datang dengan angin kencang. Angin kencang dilepaskan dari telapak tangan dan menghantam dokter peri kecil dengan kejam. Sementara sosok hitam itu menyerang, lelaki tua berwajah menyeramkan itu sekali lagi menyerbu. Kedua orang tua itu melepaskan serangan dengan kekuatan penuh di kedua sisi dokter peri kecil serta mengepungnya dalam prosesnya. "Xiaoli, tangkap dia," ucap dokter peri kecil. Ekspresi dokter peri kecil sedikit berubah saat berhadapan dengan serangan gabungan dari 2 dusun elit bintang 6. Sudut matanya melirik Xiaoli yang berada agak jauh. Dia mengayunkan tangannya dan angin sepoi-sepoi membawa Xiao Xiao kecil menjauh darinya. Pada saat yang sama, doki beracun yang sangat mematikan keluar dari tubuhnya ke segala arah. Doki itu menerima serangan gabungan dari 2 dusun elit. Tidak jauh dari situ, Xiaoli menyadari bahwa dokter peri kecil dikepung dan diserang. Dia buru-buru bergerak ketika dia melihat dokter peri kecil melempar Xiao Xiao ke arahnya. Dalam beberapa lompatan, dia telah tiba di belakang Xiao Xiao. Namun, sesosok hantu mencapai Xiao Xiao ketika Xiaoli baru saja mengulurkan tangannya untuk menangkapnya. Angin kencang menghantam dada Xiaoli dengan kecepatan seperti kilat. Kekuatan yang dahsyat itu menyebabkan Xiaoli memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya terpental mundur. "Bajingan," ucap Xiaoli. Mata Xiaoli berubah menjadi merah darah ketika dia melihat bahwa orang ini bermaksud untuk menangkap Xiao Xiao kecil setelah meluncurkan serangan diam-diam. Lelaki tua kurus itu tertawa aneh. Setelah itu, ia berbalik dan meraih Xiao Xiao kecil di udara. Cailin yang sedang bertarung dengan si Tian di kejauhan langsung menjadi pucat saat melihat apa yang terjadi. "Medusa, cepatlah menyerah. Kalau tidak, jangan salahkan aku yang dulu karena bersikap kejam," ucap lelaki tua kurus itu. Lelaki tua kurus itu mencengkeram pakaian Xiao Xiao kecil di depan banyak mata yang terkejut. Ia menatap Cailin dengan wajah garang, tetapi saat ia mengucapkan kata-kata terakhirnya, hawa dingin muncul jauh di dalam hatinya. Rasa dingin itu baru saja muncul ketika sebuah tangan dingin tiba-tiba muncul sekitar tenggorokannya tanpa peringatan apapun. Setelah itu, tangan itu dengan kejam menjepitnya seperti tang logam. Suara tulang patah terdengar jelas karena patahnya leher lelaki tua itu. Penglihatan tepi lelaki tua itu melirik sesaat sebelum ia musnah. Seorang lelaki berpakaian hitam yang tidak dikenal dengan ekspresi acuh tak acuh tanpa disadari muncul di belakangnya. Pria berpakaian hitam yang tiba-tiba muncul melemparkan mayat lelaki tua itu ke samping. Setelah itu, ia mengulurkan lengannya dan memeluk gadis kecil itu yang tengah menatapnya dengan mata besar hitam gelapnya. Senyum lembut terungkap di wajahnya yang acuh tak acuh. Mengangkat kepalanya, ia mengamati Cailin dan yang lainnya di kejauhan, dan tubuh mereka tiba-tiba menegang. Dengan senyum tipis, suaranya yang lembut perlahan-lahan tersampaikan ke telinga Cailin. "Maaf, aku kembali sedikit terlambat," ucap Xiaoyan.